sering kita dengar rumor itu pemenang pemilu itu bukan karena yang milih, tapi karena yang hitung. Ini terjadi bukan asal ngecap, tapi itu ya ada bukti gitu. Dan bukti itu kadang tahunya setelah selesai penghitungan gitu. Ya. Itu bagaimana menyikapinya? Yang pertama, Menyikapi rumor ya. bukan rumor, artinya meminimalisir itu biar tidak terjadi lagi. Soal pemenang karena yang hitung bukan yang memilih ya, saya juga nggak begitu paham. Tetapi yang jelas ya, pemilih menentukan. Saya seringkali bingung juga dengan kondisi saya terpilih di Kalimantan Timur. Terima kasih teman-teman yang telah memilih saya di DPR RI dari Kalimantan Timur ya. Karena saya tidak punya keluarga di sini Pak. Jadi yang tadi gelar-gelar di belakang itu buat saya nggak berlaku. Itu karena kader mensupport saya dan mengkampanyekan saya luar biasa ya. Itu di Kalimantan Timur Pak. Jadi biaya pemilu saya hemat meskipun teman saya ada yang sampai 50 M gitu ya. Yang lainnya juga banyak, mungkin di atas 10 M untuk menjadi anggota DPR RI. Tapi kenapa bisa hemat ya? Yaitu mungkin karena sudah kehendak Allah juga ada perubahan di tengah-tengah pemilu kita, sehingga unsur-unsur bahwa yang tidak bermain seperti itu alhamdulillah juga bisa juga menjadi anggota DPR RI gitu. Ya mudah-mudahan bisa bertambah ini DPR RI dari Kaltim ya. Amin ya rabbal alamin. Manipulasi penghitungan dan rekapitulasi suara itu kalau saya sih tidak asing. Saya merasa yang kayak gitu tidak asing karena saya pernah melakukan riset terkait dengan manipulasi penghitungan dan rekapitulasi hasil suara. Jadi nggak kaget sebenarnya. Itu bukan pekerjaan yang apa namanya biasa-biasa aja, tetapi memang effortnya luar biasa. Harus dikondisikan. Jadi saya pernah ke Jayapura untuk bisa mendengarkan cerita gimana skenario melakukan manipulasi dan penghitungan suara itu udah dipersiapkan 1 tahun sebelumnya Pak. Jadi itu bukan pekerjaan yang simpel. Jadi pekerjaan yang terus kemudian bagaimana kalau bapak-bapak mengikuti cerita atau ibu-ibu cerita terkait dengan manipulasi yang terjadi di Kuala Lumpur 2019, itu buat saya itu benar ya. Fakta orang saya datang ke sana Pak. Ketemu saya sama orang yang bercerita, ada orang partai yang cerita sama saya, Mas ini mah biasa di sini kejadian, biasa hasil pemilu selesai saya dapat 2 mobil Mas. Jadi di Malaysia Pak, di Kuala Lumpur Pak. Jadi ya coblosan yang sering dilakukan itu ya begitu. Jadi tapi ketahuan, dan itu kejadian 2019 itu ketahuan. Maksudnya tadi orang partai itu bilang sebelum-sebelumnya nggak ketahuan saya bisa dapat 2 mobil gitu. Sekarang nggak ketahuan, jadi apes ya. Gitu. Terus bagaimana di beberapa tempat di Sumatera Utara juga sering terjadi soal manipulasi gitu. Jadi memang inilah yang sistem pemilu yang kalau teman-teman di PDIP bilang Pak Aus, ini pemilu yang liberal. Karena semuanya bebas ya gitu ya. Sehingga kemudian kalau bahasa lain ada mungkin barbar gitu ya. Sikap menyikutnya itu luar biasa gitu ya. Ya penyelenggaranya juga disuap gitu ya. Terus kemudian pemilihnya juga disuap gitu ya. Temannya disikat segala macam ya, itu yang terjadi. Jadi memang itu mudah-mudahan ya ini kalau misalkan nanti ini mumpung ada Pak Aus nih sebagai Komisi 2 di DPR gitu ya, kita bisa titip agenda juga, mudah-mudahan revisi undang-undang pemilu setelah 2024 bisa dilakukan, sehingga kemudian yang tadi kita diskusikan perubahan sistem pemilu itu penting. Kalau saya sih melihat agenda ke depan itu sistem pemilu yang harus dirubah. Jadi nanti agenda setelah 2024 ya mungkin penyelenggara pemilunya Pak Arief juga mungkin akan bisa berubah. Sekarang pertanyaannya kemudian masih relevan nggak kemudian yang permanen di tingkat kabupaten kota, jangan-jangan kan ad hoc juga, provinsi malah jangan-jangan ad hoc juga, karena fungsinya apa nanti setelah serentak kan udah nggak ada sesuatu yang penting ya Pak Aus. Gitu. Jadi nanti kita akan bisa melakukan banyak hal sih menurut saya setelah 2024. Tapi sekarang kita menghadapi 2024 dulu nih, teman-teman KP juga secara teknis juga pasti akan butuh dukungan yang luar biasa. Biasanya
yang menang bukan ditentukan sama yang milih. Nah, ya kan? Ini lagu lama juga nih, tapi di beberapa tempat terjadi kan, yang menang karena yang hitung. Saya mudah-mudahan Pak Arief Kurniawan masih ingat, saya jadi KPU sejak 2007, masih zaman-zaman kegelapan, menuju ke arah terang. Kenapa saya bilang? 2014 kita sudah mulai transparan nih. 2009 di Samarinda saya yang pimpin penghitungan ulang di 2 kecamatan. Walaupun yang campur ini kampung dan preman. Karena tuh di seberang. 2014 saya itu sampai bermasalah ke DKPP 3 kali sidang gara-gara saya pimpin mau tidak mau untuk hitung ulang di Kutai Timur. Ya maaf kalau kita hitung ulang Kutai Timur itu, partainya Pak Aus itu juga ada Pak Aus nih, partainya ada juga perubahan suara di sana. 3 tingkatan Pak, mulai kabupaten, provinsi, dan DPR RI. Bahkan ada satu partai, saya nggak sebutin, tapi Pak Aus tahu mungkin 2014 dapat 2 kursi. Urutan ketiganya itu bukan seperti yang kami tetapkan aja. Kalau kami udah ubah yang di Kutai Timur itu kami hitung ulang karena ada kaitannya siapa yang PAW ini. Nah, dan yang main-main itu terpidana. KPU-nya terpidana, PPK-nya terpidana. Kenapa? Karena orang mudah membandingkan apa yang mereka rekap dengan dokumen hasil penghitungan yang ditempel di setiap TPS, masih bisa diakses. Apalagi 2019 kita pakai e-rekap, semua TPS di-scan, di-input secara nasional. Wah, nggak percaya Pak, itu setiap jam aja berubah perolehan suara. Iya, kan kita jutaan TPS. Contoh di ruangan ini saja, kalau kita bagi 3 TPS, waktu pertama yang masuk TPS pertama nih, yang menang saya memang. Tapi kan ngantri TPS yang lain masuk, ternyata TPS yang lain saya kalah. Ya akhirnya menang Pak Aus. Berubah dia memang, setiap masuk TPS berubahlah komposisi persentase. Nah makanya kita harus sabar, namanya dia disebut dengan real count. Kayak gitu, hitungannya, tapi TPS-nya diantri masuknya Mas. Kemarin Bang, ada usul lagi Bang. Dari dulu KPU ini tidak pernah belajar bilang. Yang mudah ngitung itu kalau kita lakukan e-voting. Saya bilang begitu Bang. Karena kan klik langsung masuk. Klik langsung masuk, rekap kan? Aduh, kita sering jumpa pesertanya sesama-sama Samarinda aja masih susah signalnya. Iya kan? Apalagi kalau bicara Mahakemulu, Bu. Bicara Kutai Barat, Kutai Timur. Jadi selain masalah aplikasi, masalah jaringan aja jadi masalah kita bersama. Saya jum kadang sesama dengan Samarinda aja beda tempat kita karena harus terpaksa rapat karena harus mengisi acara di mana. Kadang juga gangguan. Nah ini, tapi mudah-mudahan harapan itu, walaupun Bang Adit juga akan tahu nanti akan sedikit kipas. Di beberapa negara maju bahkan e-vote itu turun malah kepercayaannya. Karena nggak ada autentifikasinya. Contoh, kalau pakai kertas Bu, ada gugatan terhadap hasil hitung. Buka kotaknya, kertasnya bisa dihitung lagi. Ini kertas pertama pilihannya siapa, kertas kedua pilihannya siapa. Tapi yang memilih nggak ketahuan kan, tetap rahasia kan. Tapi kalau e-voting, gimana kalau ada sengketa? Mau dibuka histori, ketahuanlah ibu yang masuk ke TPS nomor 10. Ketahuan historinya. Autentifikasinya gimana nanti? Ya kan? Nah, jadi ya kita harus menerima dengan manual, tapi mudah-mudahan kita nitip lah sama Pak Kiai. Senggol-senggol sedikit pemerintah pusat, investasi lah untuk melakukan riset tentang tata kelola pemilu yang lebih efektif dan lebih manusiawi kepada kita, supaya selain ini sarana integrasi bangsa, juga sarana kita bahagia bersama. Begitu mungkin kan? Itu Pak ya. Terima kasih, mohon maaf bila topik Pak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.